Bagaimana jadinya seorang anak yang gak pernah sholat mengantarkan ayahnya naik haji hanya menggunakan mobil? Suatu hari seorang remaja yang bernama Reda pergi ke tempat kerja kakaknya yang bernama Khalid. Reda membantu Khalid mengganti pintu sebuah mobil tua yang mana rencananya mobil tersebut akan dipakai Khalid untuk mengantarkan sang ayah naik haji ke Makkah. Setelah selesai, Reda pun kembali pulang. Saat malam di rumah, sang ayah bilang pada Reda bahwa surat izin mengemudi Khalid telah ditahan oleh petugas karena telah melanggar lampu merah. Karena hal itu, Reda diminta untuk menggantikan Khalid mengantarkan ayah naik haji ke Makkah karena sang ayah tidak mau menunggu lagi bulan haji tahun depan. Awalnya Reda menolak karena dia sedang punya urusan. Reda pun di sana masih bingung kenapa ayah gak pergi naik haji menggunakan pesawat saja. Sebelum tidur, Reda pun terus memikirkan keinginan ayahnya itu, hingga pada akhirnya dia pun mau untuk mengantarkan ayahnya ke Makkah. Singkat cerita, waktu keberangkatan pun tiba. Khalid meminta maaf kepada Reda karena Reda harus menggantikannya untuk mengantarkan sang ayah. Akhirnya, Reda dan ayah pun memulai perjalanan dari Perancis ke Makkah dengan menempuh jarak 5.000 km. Di dalam mobil, Reda dan ayah tidak banyak bicara karena memang selama ini hubungan Reda dan ayahnya kurang dekat. Mereka berdua pun memilih untuk diam saat di perjalanan. Bisa dibilang Reda adalah anak yang sedikit susah diatur. Dia gak mau nurut sama ayahnya. Saat ayah menyuruhnya untuk menurunkan kecepatan mobil, Reda pun tidak mau. Bahkan saat ayah meminta berhenti untuk melaksanakan sholat, Reda selalu banyak alasan. Singkat cerita, saat tiba di kota Milan, ayah melihat Reda yang mulai ngantuk. Ayah pun menyuruhnya berhenti. Namun Reda malah memaksakan menyetir mobil menuju Milan, padahal jaraknya masih 1 jam lagi. Karena Reda tidak mau mendengar perkataannya, akhirnya sang ayah terpaksa menginjak rem secara tiba-tiba. Karena hal itu Reda marah, karena itu bisa membuat mereka kecelakaan. Sebenarnya ayah hanya ingin didengar perkataannya oleh Reda. Saat Reda tidur, ayah mengambil HP milik Reda dan membuangnya ke tong sampah. Mungkin ayah ingin Reda lebih fokus dalam perjalanan mulia ini. Besoknya Reda bilang pada ayahnya bahwa dia ingin singgah di kota-kota yang dilewati seperti Milan dan yang lainnya. Namun sang ayah menolaknya karena katanya tujuan perjalanan ini bukanlah untuk berwisata dan ayah tidak mengizinkannya walaupun hanya sebentar saja. Lagi-lagi karena hal itu mereka berdua terlibat cekcok. Setelah itu mereka tersesat di suatu daerah. Reda tadinya mau putar balik dan mengikuti arah yang ada di peta. Namun ayah bersikeras agar terus saja berjalan karena menganggap jalan itu sudah benar. Karena udah gak mau debat lagi sama ayahnya, Reda pun tidak banyak bicara dan tidak jadi putar arah. Saat berada di persimpangan jalan, ayah memutuskan untuk bermalam di sana. Saat itulah ayah jujur bahwa dirinya telah membuang HP milik Reda ke tong sampah. Reda pun semakin kesal pada ayahnya. Besok paginya mereka kembali meneruskan perjalanan. Karena tidak tahu jalan yang mereka lewati sekarang benar atau tidak, mereka bertanya kepada seorang nenek di pinggir jalan. Si nenek itu malah masuk ke dalam mobil tanpa bicara sedikit pun. Akan tetapi ayah malah menyuruh Reda untuk membiarkan si nenek itu. Barangkali tujuannya searah dengan mereka. Namun Reda sangat mencurigai si nenek itu karena dia nggak bicara sepatah kata pun. Reda pun punya rencana. Si nenek itu diajak oleh mereka untuk minum di sebuah tempat dan setelah itu si nenek ditinggalkan sendirian. Setelah itu ayah dan Reda beristirahat di hotel. Nah, jadi sang ayah dan Reda ini mempunyai karakter yang berbeda. Sang ayah rajin sholat, sedangkan Reda nggak pernah sholat. Sang ayah gampang percaya sama orang, sedangkan Reda selalu curiga pada orang. Saat ayah dan Reda pergi untuk menukar uang, ayah malah akan menukarkannya pada orang asing yang menawarkan jasa tukar mata uang. Sedangkan Reda maunya menukar uang di tempat yang resmi. Namun untungnya mereka tidak ditipu dan bisa membayar hotel. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Sofia. Di jalan mereka mencoba untuk bertanya rute yang benar pada seseorang. Namun karena perbedaan bahasa, informasi yang didapat pun jadi kurang jelas. Reda kira perjalanan akan melewati bukit, namun nyatanya mereka malah terjebak di hujan salju dan kedinginan. Saat itu Reda bertanya pada ayahnya, kenapa ayah tidak mau naik pesawat saja ke Makkah biar lebih cepat? Sang ayah pun menjawab, lebih baik berjalan kaki daripada berkuda, lebih baik berkuda daripada naik mobil, lebih baik naik mobil daripada dengan kapal, lebih baik menggunakan kapal daripada pesawat. Semakin kita menguras fisik dan tenaga menuju tanah suci, maka pahalanya akan berkali lipat. Singkat cerita, mereka telah sampai di Bulgaria. Tanpa diduga, suhu saat itu berada di bawah 0 derajat. Ayah dan Reda mencoba beristirahat di dalam mobil. Walaupun begitu, mereka masih kedinginan dan susah tidur. Besok paginya Reda terkejut karena keadaan mobil yang telah tertimbun oleh salju. Tak disangka ayah mengalami panas demam sampai mengigau. Ditambah lagi, mobil mereka nggak bisa nyala. Akhirnya, Reda membawa ayah ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Singkat cerita, ayah sudah sehat kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan.
Sesampainya di Turki, mereka melewati gerbang pemeriksaan dokumen dan paspor. Namun karena lagi-lagi faktor bahasa, petugas di sana pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan Reda. Untungnya saat itu ada seorang pria yang bisa bahasa Perancis dan dia membantu menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan petugas perbatasan. Berkat bantuan pria tadi, mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Reda pun mengantarkan pria itu ke rumahnya. Saat sampai di rumah pria itu, mereka diajak untuk minum teh. Namun sang ayah memutuskan untuk diam di dalam mobil. Di rumah, pria itu bilang bahwa dia juga ingin pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Namun selalu aja ada kendala. Pria itu bernama Mustafa. Maka dari itu, Reda bilang pada ayahnya bahwa Mustafa ingin ikut dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Belum juga ayah menyetujuinya, tiba-tiba saja Mustafa masuk ke dalam mobil. Dan pastinya hal itu membuat ayah agak kesal. Menurut Reda, Mustafa akan mempermudah perjalanan karena Mustafa bisa menjadi penerjemah. Namun ternyata Reda malah memperlama perjalanan. Jadi Mustafa malah mengajak Reda untuk berkeliling melihat keindahan kota di Turki. Sang ayah pun mengingatkan mereka bahwa perjalanan yang harus ditempuh masihlah panjang. Saat beristirahat, Mustafa menceritakan kisah hidupnya pada Reda. Dia pernah menikah dengan orang Perancis dan tinggal di sana. Karena hal itu, Reda pun jadi percaya pada Mustafa. Karena saat itu Reda diberi kopi oleh Mustafa, jadi Reda sulit untuk tidur. Hingga akhirnya ayah menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di kota selanjutnya. Di sana, Reda diajak oleh Mustafa untuk minum. Malah Mustafa membelikan Reda segelas bir. Jadi Mustafa ini memang seorang muslim. Namun pemahaman dia tentang Islam agak beda nih. Menurutnya, alkohol itu boleh-boleh saja, tergantung kebesaran hati orang yang meminumnya. Wah, jangan ditiru ya guys. Karena hal itu, Reda menjadi mabuk berat. Setelah itu, Mustafa mengantarkan Reda ke kamar hotel karena sudah mabuk berat. Paginya, tak disangka ayah membangunkan Reda dan bilang bahwa Mustafa telah mencuri uang mereka tadi malam. Reda pun kena marah ayah, apalagi mulut Reda bau alkohol. Reda pun merasa bersalah atas kejadian ini. Namun untungnya Mustafa masih terlihat sedang berada di luar. Lalu mereka berdua pun membawa Mustafa ke pihak berwenang di sana. Di kantor petugas, ayah bilang bahwa Mustafa sengaja membuat Reda mabuk. Uang itu ayah sembunyikan di dalam kaos kakinya. Namun karena nggak ada bukti yang kuat, petugas pun nggak bisa menahan Mustafa. Ayah dan Reda pun nggak bisa berbuat banyak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Damaskus dengan sisa uang yang sedikit. Saat mengisi bensin, ayah memperlihatkan Reda uang yang masih ayah simpan di ikat pinggangnya. Ayah bilang bahwa uang tersebut adalah uang mereka untuk pulang. Mereka harus benar-benar menghemat. Bahkan mereka hanya makan roti dengan isi telur rebus agar bisa sampai ke Makkah. Setelah itu, mobil mereka mati karena air radiatornya sudah kering. Untung saja tak jauh dari sana ada sumber air yang bisa mereka pakai. Saat mengisi air, Reda dihampiri oleh seorang wanita yang meminta uang. Namun Reda tidak menghiraukannya. Saat wanita itu minta pada ayahnya, wanita itu malah dikasih uang oleh ayah. Melihat hal itu, Reda nggak terima. Karena pada situasi yang lagi pas-pasan, si ayah malah ngasih uang pada orang lain. Reda pun merebut kembali uang dari tangan wanita itu. Melihat hal itu, sang ayah pun menamparnya. Reda pun marah dan menyuruh sang ayah untuk meneruskan perjalanan sendirian. Lalu Reda pun pergi dengan membawa tasnya dan berjalan kaki menuju bukit. Sudah pasti ayah tidak bisa pergi ke Makkah sendirian karena dia tidak bisa mengendarai mobil. Lalu ayah menyusul Reda dan bilang bahwa saat sampai di Damaskus, dia akan menjual mobilnya dan menyuruh Reda untuk pulang naik pesawat agar setelah itu mereka bisa mengurus urusan masing-masing. Perjalanan ke Damaskus pun dilanjutkan kembali. Di dalam mobil, Reda meminta roti isi daging. Karena beberapa hari terakhir ini mereka hanya makan roti isi telur. Ayah pun mengiyakan kemauan Reda. Ayah menyuruh Reda berhenti dan menyuruh Reda membawa kameranya. Ternyata kamera itu akan ditukar dengan seekor kambing. Namun saat akan disembelih, kambing itu malah kabur karena Reda tidak menahan kambing itu dengan kuat. Dan pada akhirnya Reda tidak jadi makan daging kambing saat itu. Ya, walaupun begitu, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Saat sampai di Damaskus, ayah turun untuk melaksanakan sholat. Dan Reda malah nggak sholat, berdiam diri di mobil. Nggak sengaja Reda menemukan kaos kaki yang ternyata di dalamnya ada uang ayahnya yang mereka kira dicuri oleh Mustafa. Reda senang sebenarnya, namun dia merasa bersalah karena telah menuduh Mustafa. Padahal sang ayahlah yang lupa menyimpan uang itu. Namun Reda bilang pada ayah bahwa konsulat Turki telah mengembalikan uang mereka yang dicuri oleh Mustafa. Itu dilakukan karena Reda tidak mau banyak bicara lagi dengan ayah. Tapi ayah tetap penasaran bagaimana bisa uang itu kembali. Karena tidak mau berdebat, Reda pun memilih untuk pergi dan melampiaskan kekesalannya di sebuah bar. Besok paginya mereka meneruskan perjalanan. Tidak lama lagi mereka akan sampai ke Makkah. Di tempat istirahat mereka bertemu dengan rombongan lain. Ada yang dari Mesir, Syria, Sudan, Libanon, dan Turki.
Mereka semua takjub dengan cerita ayah karena melakukan perjalanan dari Perancis ke Makkah dengan menggunakan mobil. Di sisi lain, pengetahuan Reda tentang Islam tidak begitu baik. Ketika yang lainnya sholat, dia tetap gak mau sholat. Dia malah memikirkan pacarnya yang ada di Perancis. Setelah itu Reda bertanya pada ayah, kenapa Makkah menjadi tempat yang begitu spesial bagi ayah? Ayah pun bilang bahwa seorang muslim harus melaksanakan berbagai kewajiban, termasuk ibadah haji jika mampu. Ayah takut jika dia tidak bisa melaksanakan haji sebelum dia meninggal. Kita semua pasti mati karena kita hanyalah tamu di bumi Allah, kata ayah. Dia juga berterima kasih pada Reda karena tanpanya nggak mungkin ayah bisa melaksanakan haji. Reda pun bilang bahwa dia telah mempelajari banyak hal dalam perjalanan ini. Singkat cerita, mereka tiba di Makkah. Ayah pun langsung mengenakan ihramnya. Sementara Reda hanya mengantarkan ayah sampai pintu depan saja. Reda pun akan menunggu ayah di parkiran. Saat itu ada yang membuat Reda aneh. Sang ayah tidak bicara sedikit pun saat masuk ke sana. Hingga malam pun tiba, orang-orang mulai berdatangan kembali ke dalam mobil mereka. Namun Reda tidak melihat ayahnya kembali. Reda terus menunggu kedatangan ayah, namun ayah nggak datang juga. Oleh karena itu, besoknya Reda memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Reda nggak tahu bagaimana suasana dan keadaan di Makkah saat musim haji. Reda tidak pernah membayangkan bahwa akan ada jutaan orang berkumpul berpakaian putih. Tidak akan mungkin dia bisa menemukan ayahnya dengan mudah. Hingga pada akhirnya kehadiran Reda menarik perhatian petugas keamanan. Petugas itu pun mengamankan Reda. Reda pun dibawa ke ruangan duka tempat jemaah haji yang meninggal dikumpulkan. Reda diizinkan untuk melihat semua jenazah di sana satu persatu. Begitu terkejutnya dia. Dengan rasa tidak percaya, dia melihat ayahnya yang ternyata sudah menjadi jenazah di ruangan tersebut. Begitu hancur hati Reda, dengan penuh rasa penyesalan dia tidak bisa membendung air matanya. Namun di luar kesedihan yang Reda rasakan, dia bersyukur bisa mengantarkan ayahnya untuk menyempurnakan rukun Islam pergi haji ke Baitullah. Lalu Reda pun memandikan jenazah ayahnya, sebagai bakti terakhir yang dilakukan Reda untuk ayahnya. Setelah itu Reda menjual mobilnya dan lalu pulang ke Perancis menggunakan pesawat terbang, sebagaimana yang telah direncanakan oleh ayah sebelumnya. Reda memang bukanlah orang yang taat dalam beragama, namun dalam perjalanan yang suci ini banyak pelajaran yang bisa ia ambil hikmahnya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video kali ini, semoga caraku bercerita dapat dipahami. Semoga yang nonton video ini bisa menjadi golongan orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum